Masih bersama Ekode Explore. Malam ini kita membahas gelombang demo 28 Agustus 2025. Mungkin di antara kalian ada yang ikut terjun berdemo. Dengan gelombang demo ini, negara darurat keadilan. Rakyat turun ke jalan di 38 provinsi. Suara mereka menggema dari Jakarta sampai ke Makassar. Tapi apa yang mereka dapat? Gas air mata, represi, bahkan nyawa juga melayang. Demo 28 Agustus 2025 bukan sekedar protes biasa. Ini tanda peringatan keras untuk penguasa. Kenapa rakyat bisa bergerak serentak? Apa yang membuat kesabaran mereka habis? Mari kita bedah sedikit. Kalau kita tarik mundur, akar dari demo besar ini ada pada ketidakadilan ekonomi yang makin menumpuk. Di saat anggota DPR menikmati tunjangan fantastis, rakyat kecil justru dihimpit hidupnya. Mungkin kalian merasakan juga hal seperti itu. Kita sebagai buruh kerja seharian, tapi gaji tak cukup untuk bayar kontrakan dan makan anak-anak kita. Outsourcing menjadi cara perusahaan menghindari tanggung jawab, mempekerjakan orang dengan status kontrak yang bisa diputus kapan aja. Sementara itu, PHK massal terjadi di berbagai sektor, meninggalkan ribuan keluarga tanpa kepastian. Inilah bahan bakar utama kemarahan rakyat. Mereka muak melihat elit kenyang fasilitas, sementara rakyat seperti disuruh terima nasib. Puncaknya terjadi pada 28 Agustus 2025. Ribuan massa tumpah ke jalan. Jakarta lumpuh, Medan penuh sesak, Surabaya bergemuruh, Makassar bergetar. Spanduk-spanduk menuntut moratorium PHK, penghapusan outsourcing, dan kenaikan upah minimum berkibar di udara. Orasi bergema. Kami bukan budak di negeri sendiri. Suara rakyat kali ini tidak terpusat di satu kota, tapi pecah di seluruh provinsi. Ini yang membuat demo ini istimewa. Bukan hanya lokal, tapi nasional. Bukan hanya segelintir, tapi jutaan yang merasa dirugikan. Namun, sebuah tragedi mengubah suasana. Di Jakarta, seorang driver ojek online bernama Afan Kurniawan menjadi korban. Dalam kericuhan, mobil Brimob melintas dan Afan tewas terlindas. Bayangkan, seorang rakyat kecil yang sehari-hari hanya mencari nafkah dengan motor, tiba-tiba nyawanya melayang di jalan. Kejadian ini menorehkan luka yang sangat dalam. Kemudian rakyat bertanya, mengapa aparat yang seharusnya melindungi malah merenggut nyawa? Tragedi ini bukan hanya soal satu orang, tapi simbol betapa murahnya nyawa rakyat kecil di mata kekuasaan. Bagaimana dengan respon pemerintah? Mayoritas diam. Ada yang coba membela aparat dengan alasan situasi tak terkendali. Ada pula yang menjanjikan evaluasi, tapi hanya sebatas kata-kata. Sementara DPR, alih-alih mendengar tuntutan rakyat, justru sibuk mempertahankan fasilitas dan tunjangan mereka. Mereka berdiskusi soal kursi kekuasaan, bukan soal nasib buruh. Rakyat menyaksikan ini dengan marah. Mereka merasa elit politik hidup di dunia paralel. Dunia penuh kenyamanan, jauh dari penderitaan rakyat di jalan. Demo yang terjadi kali ini tidak hanya jadi perhatian dalam negeri. Media internasional menyorot tajam. The Straits Times menulis tentang gejolak sosial di Indonesia. NHK Jepang memberitakan bagaimana protes berubah menjadi bentrokan berdarah. New Straits Times Malaysia menyebut kondisi ini sebagai alarm bahaya bagi stabilitas politik Indonesia. Dunia melihat kita bukan sebagai negara demokrasi yang matang,
melainkan negara yang masih gugup menghadapi kritik rakyatnya sendiri. Perbandingan pun muncul dengan Sri Lanka, Mesir, hingga ke Chili, di mana demo besar akhirnya mengubah peta politik. Sebetulnya pertanyaan besarnya adalah, apakah kita mau terus mengulang siklus ini? Demo, represi, janji kosong, lalu rakyat dipaksa diam. Kita semua tahu masalah ini tidak akan selesai hanya dengan gas air mata atau pernyataan pejabat di televisi. Jalan keluarnya jelas, dialog yang jujur dengan rakyat, keberanian memotong fasilitas pejabat yang tak masuk di akal, dan aturan tegas agar aparat tidak lagi represif terhadap suara publik. Kalau pemerintah serius mendengar, rakyat pun tidak akan merasa harus selalu turun ke jalan. Tapi jika tidak, gelombang berikutnya akan lebih besar. Kalau suara rakyat terus diabaikan, dampaknya jelas dan sangat mengerikan. Rakyat akan kehilangan kepercayaan pada pemerintah, dan tanpa kepercayaan itu, negara berdiri di atas tanah yang sangat rapuh. Jurang antara kaya dan miskin makin besar. Ketidakpuasan jadi bara yang sewaktu-waktu bisa meledak. Aparat akan dilihat bukan sebagai pelindung, tapi sebagai musuh. Bayangkan, reputasi Indonesia di mata dunia akan jatuh. Investasi akan pergi. Ekonomi akan makin terseret-seret. Dan yang paling berbahaya, krisis legitimasi. Sejarah sudah berulang kali mengajarkan ketika rakyat berhenti percaya, kekuasaan bisa runtuh bukan karena senjata, tapi oleh suara jutaan orang yang tak bisa dibungkam.